Oke, selamat datang di channel Cikgu Berbagi Ilmu. Oke, pada kesempatan kali ini Cikgu tidak berbagi tentang masalah materi IPS ya. Kali ini Cikgu akan berbagi sedikit pengalaman Cikgu. Ini Cikgu ini pengen berinvestasi gitu ya. Ternyata setelah kita mempelajari dari teman-teman, dari YouTube dan sebagainya, ternyata ada satu investasi yang kata mereka menguntungkan. Akhirnya cekku juga mau belajar gitu ya. Ternyata cekku ini mulainya untuk berinvestasi saham dari bulan 6, dari bulan Juni ya. Itu belajar-belajar mencoba membuat akun gitu. Akhirnya cekku sampai bulan 12 ini ya ibaratnya sudah berinvestasi selama 6 bulan. Tetapi karena cekku ini investasinya ya berupa nabung saham gitu ya. Jadi di sini bukan bukan uang yang banyak yang diinvestasikan. Jadi sebulan misalkan ada 200.000 ya diinvestasikan 200.000. Adanya 500.000 ya diinvestasikan 500.000. Sebanyak uang nganggur yang dipunyai nanti sebagian diinvestasikan gitu ya. Misalkan adanya 300, oke, uang nganggur 300 diinvestasikan begitu. Nah, ini yang kita mau investasikan jadi adalah uang yang nganggur, bukan uang panas. Nah, itu ya dalam tanda kutip gitu. Oke, jadi kita akan melihat investasi Cekgu di iPod ini ya. iPod itu adalah Indo Primer Online Teknologi. Jadi ibaratnya salah satu broker gitu ya. Penyedia penyedia atau penyedia layanan ya dalam kita membeli saham begitu. Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube ada banyak sekali ya. Oke, dan ini di sini Cekgu adalah memilih iPod. Oke, kita lihat saja ke portofolio Cekgu. Ini kira-kira nanti untung atau malah justru kita itu buntung atau rugi gitu ya investasi Cekgu ini ya. Mari kita lihat. Oke, ini adalah portofolio Cekgu di iPod ya. Jadi di sini Cekgu mempunyai 5 emiten saham ya. Jadi yang pertama ada MTLA, itu adalah saham di sektor properti ya, di sektor properti. Oke, di situ Cekgu hanya mempunyai 3 lot saja ya. Perlu diketahui teman-teman untuk membeli saham ini memang per lot ya, tidak bisa kita itu misalkan oh saya mau beli 20 lembar saja, tidak bisa ya. Jadi memang satu lot itu isinya 100 lembar. Oke, untuk saham MTLA ini hanya 3 lot saja, teman-teman di sini nanti bisa melihatnya ya. Oke, kita ulas di slide berikutnya ya. Oke, di sini. Jadi teman-teman ada 5 emiten saham yang saya punya tadi. Yang pertama MTLA ada 3 lot ya. QTY quantity itu ya, kuantitinya 3 lot. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di kotak yang saya kasih kotak kuning itu POTG per L itu ya ada 16.794. Jadi itu adalah keuntungannya. Jadi untuk saham yang nomor satu ini saya bisa dikatakan untung kalau dijual saat ini ya, untung 16.794. Itu sudah dipotong administrasi pada saat kita pembelian, tapi nanti ketika dijual ya nanti ada potongan administrasi untuk penjualan. Jadi kalau di persen keuntungan saya sebesar 16.000 itu ada 15,46%. Jadi untuk saham yang pertama ini untung ya. Untuk saham yang kedua WIIM ini adalah Wismilak ya. Ini saham rokok. Kalau di iPod ini masuk sektor kan konsumer ya, konsumer. Oke.
Saya ada 9 lot di sini. Kita langsung melihat ke kotak yang saya kasih tanda kuning itu 2169. Keuntungannya hanya 2169. Kalau kita jual mungkin itu nanti kepotong administrasi habis ya keuntungan itu ya. Karena persen keuntungannya hanya 0,49. Oke. Jadi itu pun sebenarnya ya untung segitu ya bisa dibilang tidak untung ya. Nah, tetapi itu masih mending dibandingkan di bawah-bawahnya itu. Bisa teman-teman lihat ada saham yang ketiga itu BJTM. Ini adalah saham Bank Jatim, Bank Jawa Timur ya. Kode sahamnya adalah BJTM. Di situ saya rugi ya, rugi 9.675. Saham yang keempat Main ya, Marindo Feedmill, ini bergerak di sektor basic industry ya. Ini saingannya Java sama saingannya Cepin ya. Jadi di situ juga mengalami rugi yang lumayan ya. Ada 11 lot itu ruginya sudah 41.000. Bagaimana nanti misalkan kita beli 100 lot gitu ya. Untuk HRTA ini harta dinata abadi ini juga mengalami kerugian 92.000. Ini jumlah yang saya miliki ada 45 lot. Jadi ruginya ya lumayan ya, 92.000 ini 8% kerugiannya. Jadi kerugian yang paling dalam, yang paling besar ini ada di saham HRTA. Oke, dari keseluruhan kalau di total ternyata saya mengalami kerugian Rp124.251. Itu dengan catatan kalau kita jual. Kalau kita biarkan seperti itu ya tidak ada ruginya, ya. Nah, tapi teman-teman yang mau berinvestasi kalau memang takut untuk mengalami kerugian ya hati-hati kalau mau berinvestasi saham gitu ya. Karena apa? Karena memang itu nanti mempengaruhi pemikiran kita ya, mempengaruhi ketenangan kita dan sebagainya. Oke ya, jadi teman-teman pelajari benar-benar sebelum melakukan investasi. Jadi di sini saya hanya melakukan review terkait masalah investasi saya. Entah menurut teman-teman itu untung atau rugi atau buntung, itu nanti terserah teman-teman dalam melakukan penilaian. Itulah yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Jadi itu tadi investasi cikgu ya, karena niatnya ya ada uang sedikit diinvestasikan, siapa tahu dalam jangka panjang nanti akan memberikan keuntungan gitu yang bisa kita apa ya istilahnya petik nanti misalkan 10 tahun lagi ya, dapat keuntungan berapa kan bisa kita gunakan untuk ya kepentingan kita, misalkan beli rumah atau beli mobil dan sebagainya begitu ya rencananya. Tapi ini selama 6 bulan ya masih dikatakan kalau menurut saya ini ya masih rugi karena secara angka memang minus ya, minus 124,251 rupiah. Kalau dalam persen dari total keseluruhannya itu minus 3,47%. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton. Bagi yang baru datang ya, silahkan kalau ini dirasa bermanfaat nanti memberikan support atau dukungan kepada channel Cikgu Berbagi Ilmu ya. Bisa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Oke, see you.